Baik, kita kembali di obrolan pagi mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing di industri 4.0 bersama dengan Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pak Uli Riukaho, dan tentunya ini kita sudah ngobrol terlalu panjang lebar berkaitan dengan bagaimana juga mempersiapkan mahasiswa itu sendiri produk di saat nanti terjun ke lapangan, dan juga tentunya masing-masing daerah tantangan tersendiri. Tadi sudah digambarkan juga, tetapi juga bagaimana kalau kembali lagi nih, kota beda dengan desa. Dari namanya, tetapi program pemerintah juga ini pembangunan mulai dari desa nih, dari pelosok, dari pinggiran. Nah ini kira-kira seperti apa? Tantangan tersendiri juga dari perguruan tinggi. Baik, Pak David yang kami hormati, pemirsa sekalian, analoginya sederhana. Kita lihat situasi ini seperti ketika mobil sudah ada, kendaraan sudah ada, bahkan penumpangnya juga sudah ada, bahan bakarnya sudah ada. Sayangnya infrastruktur jalan itu tidak mendukung. Masih berlubang, jalannya susah dan segala macam. Nah, soal jalan ini berarti ada dua pihak yang punya tanggung jawab. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hingga pada pemerintah kabupaten kota. Mereka lah yang menyiapkan sarana prasarana ini, infrastruktur ini, agar mobil bisa berjalan dengan baik, bisa mengakses dengan baik, dan seluruh penumpang bisa terlayani dengan baik. Nah, demikian juga dengan layanan berbasis pada sisi informasi teknologi. Kita rasakan kalau di kota kita lihat semua jaringan kita bisa akses di mana. Melalui jaringan-jaringan yang disiapkan oleh pemerintah atau bahkan jaringan yang disiapkan oleh pihak swasta. Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah, apalagi mereka yang jauh dari pulau induk, pulau Timor, misalnya pada daerah Sabu, daerah Alor, Flores dan sebagainya, bagaimana akses sampai ke sana? Saya kira ini tanggung jawab dua pihak yang baik itu pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten kota untuk bersinergi menyiapkan layanan baik itu jaringan dan kapasitas layanan datanya. Ini harus disiapkan karena suka tidak suka ini yang harus kita gunakan. Anak-anak sudah kita persiapkan. Tetapi ketika nanti di lapangan agak sulit bekerja, agak sulit mensejajarkan diri kalau soal layanan baik itu jaringan dan kapasitasnya tidak memenuhi standar. Nah, ini tidak bisa tidak. Pemerintah harus menjawab itu. Kami mendengar beberapa waktu lalu Bapak Presiden mengecek, bahkan sampai tertawa terpingkal-pingkal karena Pak Wagub ya Pak Wakil Gubernur menyatakan ya di Rote ya kadang-kadang baik tapi kadang-kadang juga tidak baik. Nah ini sehingga ini menjadi perhatian serius baik pemerintah pusat pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana prasarana bahkan infrastruktur terkait dengan revolusi industri sehingga semua bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan bahkan standar-standar yang disiapkan ya, yang distandarkan di tengah-tengah pasar atau di tengah masyarakat. Oke, nanti artinya ini di saat kita menanti juga, tapi tentunya tidak bisa tinggal diam nih. Ya, peran dari kita semua, baik itu dari pemerintah, masyarakat, dari perguruan tinggi sendiri, dalam hal ini UPG 1945 NTT sendiri juga, untuk kalau bisa curi start nih, bergerak lebih dulu nih, sebelum ada sesuatu dalam hal ini berkaitan dengan infrastruktur dan lain sebagainya, berkaitan dengan produk, Pak Uli. Kami misalnya kayak kita lingkungan yang paling kecil di dalam kampus. Karena kita sudah menceburkan diri di dalam standar revolusi industri 4.0 ini, suka tidak suka maka layanan bagi mahasiswa kita sudah buka ruang untuk mereka bisa mengakses jaringan internet pada lingkungan kampus. Dan itu sudah kita lakukan. Kemudian mahasiswa kita dorong untuk dia bisa baik mahasiswa maupun dosen kita dorong untuk bisa mengupload atau kita mempublikasikan secara online setiap hasil karya mereka. Baik itu di bidang pendidikan akademiknya, baik itu di bidang penelitian dan juga di bidang pengabdian masyarakat. Hasil-hasilnya kita dorong untuk disampaikan. Mahasiswa sekarang dengan kreatif. Kenapa tadi saya sebut dengan kita punya jargon beta UPG 45? Karena mahasiswa kita yang sekarang yang angkatan baru 2017 dan 18 ini mereka terus mempublikasikan hasil karya mereka di bidang bakat dan bidang kegemaran ya di bidang seni itu mereka mempublikasikan hasil karya mereka. Itu bisa kita akses pada portal-portal
medsos, pada YouTube, itu mereka sudah tinggal diketik saja UPG 45, maka kita bisa mendapatkan sejumlah produk-produk yang kita tampilkan, baik itu dari hasil-hasil yang dihasilkan oleh dosen, para peneliti, dan juga oleh para mahasiswa. Oke, baik. Dan juga ini tentunya tantangan Pak Uli untuk kedepannya. Jadi kita tidak boleh terlena dengan keadaan yang sekarang, industri 4.0. Tentunya ada perkembangan lagi nih, 5.0 dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi soal bagaimana juga dari mempersiapkan mahasiswa itu sendiri untuk siap nanti terjun ke lapangan. Artinya ini pembenahan terus-menerus dari kampus atau universitas UPG 45. Ya, jadi salah satu implikasi atau dampak dari berlakunya revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan, misalnya kertas, kita mengurangi penggunaan kertas. Dan ini sementara sudah kita kerjakan, sehingga misalnya tadi kita tidak lagi melakukan pencetakan modul dalam bentuk kertas ya, tapi kita sampaikan dalam bentuk elektroniknya. Mahasiswa dapat mengunduh, dapat mengambil modul-modul atau diktat atau bahan kuliah secara online. Yang kedua, kita juga melakukan perkuliahan secara online, absensi secara online, dan ini kita lakukan agar standar-standar yang tadi sudah saya sampaikan tentang revolusi industri kita bisa penuhi, gitu, dan mahasiswa akan terbiasa. Nah, kita harapkan nanti ketika nanti dia kembali ke tengah masyarakat, karena dia akan kuliah yang sesungguhnya, dia akan belajar sesungguhnya itu ada di tengah masyarakat. Nah, di tengah masyarakat itu diharapkan goals oleh pemerintah ini sudah terbiasa dengan sistem informasi teknologi yang sudah diterapkan. Ke depan dengan revolusi industri 5.0, betul-betul itu dunia sudah semakin dekat karena penggunaan sistem teknologi informasi yang terbarukan ini. Kalau hari ini kita masih bisa menggunakan misalnya revolusi industri masih menggunakan gadget yang seperti ini. Mungkin ke depan dia tidak lagi menggunakan benda-benda yang kasat mata. Mungkin dia sudah menggunakan media yang tidak lagi kasat mata. Misalnya penggunaan ruang udara, ruang cahaya untuk digunakan sebagai media untuk menerapkan teknologi informasi. Sehingga kita betul-betul tidak lagi menggunakan kertas, kita tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang berasal dari lingkungan yang mungkin akan mengganggu kestabilan ekosistem dan sebagainya. Oke, menarik sekali. Ini sebelum pertanyaan terakhir ini tadi sempat disinggung ini bagaimana juga mahasiswa di saat nanti dia masuk ke dunia nyata ya, dalam hal ini dalam tanda kutip ini dunia kerja. Nah, itu yang artinya diukur, tolak ukurnya dari situ. Nah, ini berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebelum itu di saat nanti dalam dunia nyata juga, kembali lagi dalam tanda kutip, sebelum itu juga sudah ada kerja lapangan. Nah, ini seperti apa berkaitan dengan tema kita industri 4.0? Ya. Sebagai implikasi kurikulum yang kita siapkan, termasuk salah satu itu misalnya kegiatan-kegiatan nanti yang mahasiswa akan diarahkan untuk mereka bisa mengetahui, mengenal bagaimana sih dunia kerja itu seperti apa. Baik itu di dunia kerja yang sifatnya formal maupun dunia kerja yang sifatnya informal. Ya, baik itu di institusi swasta maupun di institusi pemerintah. Kita arahkan mereka untuk bisa mengenal di sana. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya sebagai pengabdian masyarakat. Memang masih perdebatan apakah ini masuk dalam mata kuliah atau kurikulum. Tapi paling kurang kita mengarahkan mereka untuk bisa berada di tengah masyarakat. Pertama, kegiatan magang. Itu ada beberapa prodi yang sudah mulai melaksanakan untuk mereka melakukan magang. Misalnya pada program studi yang terkait dengan perpajakan. Mereka ada melakukan pengabdian kepada masyarakat, langsung terjun ke dunia kerja dengan mengaplikasikan bagaimana membayar pajak secara online. Dan mahasiswa sudah dibekali itu. Dan mereka tidak kaget lagi kemudian hari, entah mereka mau menjadi pegawai atau menjadi staf atau aparatur pada sistem itu,
Tapi paling kurang mereka memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pembayar pajak yang transparan, akuntabel, dan cepat itu adalah melalui sistem informasi teknologi yang berkembang. Sehingga tidak lagi menjadi hambatan. Ada kuliah misalnya KKN, ada kuliah PKL, kerja lapangan, dan seterusnya. Nah, ini yang kita siapkan. Bahkan bagi mahasiswa yang baru, kita menyiapkan ruang untuk mereka melakukan kemah kerja nyata. Ketika mereka 6 bulan setelah menerima mahasiswa baru, mereka akan turun ke lapangan. Untuk menyaksikan, merasakan bahwa ketika nanti mereka kembali ke perguruan tinggi, ke ruang kelas, mereka akan belajar sesuatu yang kemudian mereka akan terapkan di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari. Basisnya adalah dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan standar revolusi industri 4.0. Oke, baik. Dan tentunya dari obrolan pagi kita, Pak Uli, tentunya ini ada pesan atau harapan tersendiri juga. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, ini untuk progres ke depan lagi dari UPG 45 NTT sendiri. Baik. Pertama, kita tidak hanya ingin terkesan seperti hanya, oh ini kampus ini melakukan retorika. No. Kita berprinsip pada kita mengerjakan apa yang tertulis dan kita menulis apa yang kita kerjakan. Poinnya adalah bahwa kita menyampaikan hasil yang telah kita lakukan sekian waktu, terutama dalam waktu yang sungguh singkat. Ketika persoalan yang kami lewati 2017 dan 2018 dan 2019 ini kami sudah memenuhi standar-standar itu. Pertama, bahwa kampus ini telah terbukti dalam progres yang memenuhi tuntutan pasar dalam standar industri 4.0, kami sudah penuhi. 11 program studi telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dengan standar revolusi industri 4.0 dengan 9 standar. Hari ini, saat ini kami sedang menanti untuk proses akreditasi bagi institusi kami. Dalam keyakinan bahwa apa yang kami lakukan ketika untuk program studi akan juga terpenuhi pada akreditasi pada perguruan tinggi kami. Tapi kami bersyukur bahwa pemerintah memang membuka ruang yang sangat fleksibel bahwa hari ini bahwa program studi atau perguruan tinggi yang program studi terakreditasi itu dapat di-bypass. Bahkan diprioritaskan bagi mereka yang memiliki akreditasi di atas akreditasi minimal atau C. Dan kami sudah membuktikan itu. Dan kami bertekad untuk 4 tahun, 5 tahun ke depan, kami bertekad dengan perbaikan infrastruktur, perbaikan sistem dan kurikulum SDM, kami akan mencoba untuk meraih mimpi kami untuk kami mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia bahkan di tingkat nasional dengan akreditasi memenuhi standar akreditasi A pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oke, baik. Dan yang paling terakhir berkaitan dengan tema kita pagi ini, mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing di industri 4.0. Pak Uli, closing statement. Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, saudara semua. Yang pertama bahwa kampus ini memiliki visi yang jelas. Ya, visi menjadi kebanggaan bukan saja bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi bagi seluruh warga PGRI yang dimanapun mereka berada. Memasuki revolusi industri 4.0 dan pelaksanaannya dalam memasuki revolusi industri 5.0, kampus ini telah melakukan restorasi besar-besaran untuk memperbaiki dirinya agar dia mampu menyesuaikan diri dan mampu mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi yang lain. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Kita ikut benar-benar apa yang telah diaturkan oleh pemerintah, terutama pemerintah dalam hal ini dalam Kementerian Pendidikan Tinggi. Aturan yang telah dibuat kita ikuti. Dan kalau itu terpenuhi, maka kita mampu mensejajarkan diri. Yang ketiga adalah hasil output dari setiap tridharma yang kita lakukan. Betul-betul memiliki, bahkan menjawab semua persoalan, bahkan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi pada wilayah atau daerah di mana kami berada. NTT adalah wilayah kami. NTT adalah home, rumah bagi kami. Dan karena itu UPG akan hadir bagi home ini, bagi rumah ini. Dan kami akan menjawab melalui setiap yang dihasilkan, baik itu dalam aras pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang terakhir, kami justru itu, kami mengundang kepada seluruh bapak, mama, saudara semua, adik-adik,
untuk sebisa mungkin bergabung bersama kami. Kenapa? Karena tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Standar-standar yang disodorkan oleh pemerintah sudah kami penuhi. Dan kami itu terus maju. Kami terus mereformasi diri. Nuansa akademik terus kami ciptakan. Kami tahu mana yang harus kami dorong untuk menjadi tolok ukur, menjadi kekuatan bagi lembaga kami, terutama bagi anak-anak kami ke depan. Dari apa yang kami amati, apa yang kami lihat dan kami simpulkan, bahwa output kami mampu ada di mana-mana. Dalam wisuda terakhir kami menghadirkan alumni-alumni yang telah berprestasi. Salah satu adalah Bapak Bupati Belu, yang ternyata mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dan karena itu sebagai alumni kami memberikan provisi dan angkat topi. Dan kami mendoakan dimanapun alumni kami berada, teruslah mensejajarkan diri, mengangkat panji-panji UPG agar menjadi universitas yang dapat dibanggakan, universitas yang mampu mensejajarkan diri di tengah-tengah persaingan perguruan tinggi dalam aras revolusi industri 4.0 dan menyosong revolusi industri 5.0. Oke, baik. Jadi siap bersaing. Sangat siap. Sangat siap sekali karena Beta UPG 45 NTT. Beta UPG 45 NTT. Oke, baik. Terima kasih Pak Uli Riukaho, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur yang sudah berbagi informasi tentunya berkaitan dengan tema kita pagi ini. Dan semoga sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.